Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba install Node.js untuk pagi ini. Kita akan menggunakan Node.js ini untuk PI kita. Anda masuk aja ke nodejs.org. Kemudian di situ ada install. Ya. Anda bisa install langsung. Dia langsung tahu ya sistem kita pakai yang mana. Ini kebetulan saya pakai 64 bit, jadi dia langsung muncul x64 MSI. Anda jalankan aja. Kebetulan saya sudah install, jadi saya nggak akan jalankan. Node.js adalah aplikasi JavaScript, ya, JavaScript language, tetapi dia unblockable, non-block, ya. Bukan non-block arti negara-negara non-block ya, tapi artinya dia hampir semua fungsinya itu defaultnya adalah asinkronus. Dengan aplikasi atau metode-metode yang asinkronus ini, maka semua orang yang connect ke server Node.js akan bisa dilayani dengan cepat, karena dia tidak harus menunggu sistemnya sampai selesai menjalankan sesuatu. Ini ada beberapa API yang Anda bisa gunakan, ya. Di sini ada HTTP, file system, ya, dan banyak lagi modul-modul yang lain yang bisa Anda gunakan. Oke, saya nggak akan cerita banyak tentang itu. Kita akan coba jalankan Node.js yang sudah saya install. Oke. Ini adalah modul Sakila yang kemarin, ya. Kita koneksinya timeout, sorry. Kita coba lihat kenapa koneksinya timeout. JS jalan. Kenapa? Oh, ini area yang apa? Nanti akan saya simpan. Oh, Capture, ya. Oke. Di sini saya jalankannya pakai Node.dev, ya. Node.dev ini sebuah modul. Ya, Anda kalau belum sempat install, ikuti aja dulu, bisa lihat-lihat dulu. Ini kalau saya melakukan perubahan, ya, kemudian saya save, ini saya rubah sedikit. Kemudian saya save, dia akan restarting secara otomatis, ya. Muncul. Ya, ini adalah database Sakila yang kemarin. Dan kemarin ada beberapa yang belum datang, mungkin bisa lihat di sini.
Ada yang nggak ngerti? Sama, saya juga nggak ngerti. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Kita coba klik umpamanya untuk China, ada 53 customer. Ini ada tulisannya haha nih. Kemarin untuk debugging aja. Oke. Ada, kita lihat source code-nya. Dia ada di customer. Ada di mana tadi ada tulisan ada. Country. Ini dia. Kita coba masih pakai HH ya. Oke, ini untuk United States ya. Ini data-datanya. Oke, ini hanya contoh-contoh aja dulu. Saya tampilkan dulu aja supaya untuk refresh kalian. Anda bisa lakukan link dari sini juga ya. Terserah mau dari mana. Dari sini Argentina. Nah ini negara Argentina. Customer untuk kota San Miguel de Tucum. Ada satu pelanggan ya, Cordoba. Ini ada beberapa di sini. Oke, jadi kita bisa lakukan drill down ya, dari negara, dari seluruh dunia ya, dari seluruh dunia, kemudian kita drill down ke masing-masing negara. Contoh lain untuk penggunaan Node.js ya, Node.js atau JavaScript di server untuk business intelligence akan kita coba dengan cara lain. Di sini saya akan menjalankan server yang lain. Saya kebetulan sudah membuat sebuah server yang lain. Namanya adalah online retail node.dev online retail.js. Oke, ini sudah jalan. Kita coba panggil localhost. Nah, ini database ini saya ngambil dari tempat yang baru. Ya. Ini adalah SQL-nya untuk pembuatan database tersebut. Jadi saya sudah membuat data cukup banyak, ada sekitar 50.000 data. Jadi Anda bisa puas nanti untuk main-main di situ. Ya. Data ini adalah data fiktif ya, data fiktif. Jadi, tetapi nama-namanya saya ambil dari nama orang sebenarnya.
Anda bisa lihat nanti ini. Oh ya, ini saya jelaskan dulu. Ada beberapa tabel di dalamnya. Ada tabel salesman ya. Ini database-nya namanya online retail. Ada database salesman, di mana di sini ada salesman ID sebagai primary key, kemudian nama salesman, tanggal lahir, dan alamatnya. Alamatnya lengkap dari mulai jalan, desa, kecamatan, kota, provinsi, dan kode pos. Kenapa saya bikin lengkap? Karena nanti ada hubungannya dengan Google Maps. Jadi kita akan coba main-main dengan Google Maps. Nah, Google Maps ini sangat bermanfaat untuk aplikasi BI karena kita bisa melakukan plotting berbagai hal ke lokasi geografis. Jadi kita ini sekarang main-main dengan yang namanya GIS ya, Geographical Information System, Geographic Information System atau sistem informasi geografis ya. Selain tabel salesman, di sini juga ada tabel pelanggan atau tabel customer dengan pelanggan ID sebagai primary key, dan kemudian ada nama pelanggan, tanggal lahir, salesman ID. Salesman ID di sini secara bisnis adalah orang yang pertama kali menghubungi si pelanggan ya. Jadi dia kalau pelanggan berhubungan dengan toko, jadi ini adalah toko online ya, toko online. Jadi kalau ada pelanggan datang, kita sudah ada telepon yang namanya disebut dengan telemarketing ya. Ada telepon masuk, ketahuan nomor teleponnya dari si pelanggan A, maka pelanggan A ini akan disalurkan ke extension telepon dari si salesman ya. Jadi secara otomatis salesman ini akan selalu nangani satu pelanggan, setiap pelanggan akan ditangani oleh satu salesman yang sama. Kemudian ada kode produk ya. Di sini ada produk ID sebagai primary key. Kemudian ada kode produk, ini unik. Kemudian ada kategori, merek, dan spesifikasi dari produk, serta harga satuan, harga beli, dan pajaknya, persentase pajaknya. Kalau kita jualan ada pajaknya ya. Ada yang 10%, ada yang tidak pakai pajak. Kemudian ada tabel faktur. Tabel faktur ini semacam tabel invoice ya. Kalau kita beli barang, kita mendapatkan bond atau invoice atau juga disebut dengan faktur jual beli. Di sini primary key-nya adalah faktur ID. Kita juga mencatat nomor fakturnya, tanggal faktur tersebut dikeluarkan, siapa pelanggan yang membeli ya, ini sebagai reference ya. Dan juga salesman yang melakukan kontak jual beli dengan pelanggan tersebut. Term of payment adalah jangka waktu kapan terakhir boleh dibayarkan. Biasanya ini dikasih waktu, ada yang 0, 30, 60 atau 90 hari ya. Jadi kalau term payment-nya adalah 30 hari, berarti si pembeli boleh membayar 30 hari kemudian. Tapi kalau 0 berarti harus cash ya, pembayaran secara cash. Jadi barang diterima langsung atau si pembeli harus transfer dulu baru barang dikirim ke pembeli. Nilai neto adalah jumlah total nilai yang dibeli oleh nilai penjualan, dan pajak adalah jumlah total pajak. Nah, di sini ada faktur detail. Kita ingat ya, kalau sebuah dokumen itu pasti ada headernya, ada detailnya. Jadi satu faktur ini ada banyak barang-barang yang terjual dalam satu faktur. Kita bisa bayangkan seperti sebuah struk belanja. Kalau Anda belanja di supermarket dapat struk, maka dokumen faktur yang di atas ini adalah ada nama salesman, biasanya di situ ditulis tanggalnya ya. Coba Anda perhatikan, di situ ada tanggal, nomor salesman, total harganya, pajak, dan sebagainya. Sedangkan di faktur di struk tersebut juga Anda bisa lihat, Anda beli barang A jumlahnya berapa, harganya berapa, barang B jumlahnya berapa, harganya berapa. Itu tertera di sini.
Jadi di sini produk ID-nya apa, kemudian jumlah satuannya ada berapa. Umpamanya Anda beli buku, ya, buku 5 buah, harga satuannya umpamanya masing-masing 15.000, ya. Primary key di sini ada dua, yaitu faktor ID dan nomor urut. Ya, kita nggak boleh menggunakan faktor ID saja sebagai primary key karena dia akan menjadi unik. Kalau unik otomatis satu faktor hanya bisa satu detail. Tetapi dengan adanya dua ini maka satu faktor bisa banyak, ya, banyak detail, banyak barang yang bisa dibeli dalam satu faktor. Jadi kalau Anda belanja di supermarket maka dalam satu struk itu bisa ada banyak barang yang Anda beli. Di sini saya juga membuat sebuah 3 buah view untuk memudahkan Anda, ya. Ini adalah yang pertama adalah view sales by salesman. Jadi view ini akan menampilkan nama salesman, ya. S.nama ini adalah dari tabel salesman, ya. Ini saya singkat dengan huruf S. Sedangkan untuk faktur, jadi ini ada 2 buah tabel yang kita masukkan di sini, yaitu faktur dan salesman. Kita lihat di sini bahwa faktur, ya, itu ada hubungannya dengan salesman ID, ya, references. Jadi saya pakai di situ. Jadi saya ambil nama salesman, ya, dari tabel salesman, ya, namanya. Kemudian dari faktur saya ambil tahunnya, bulan, ya, faktur dan bulan, serta neto penjualan, ya. Jadi di sini yang FF ini berarti dari tabel faktur, ya. Ini singkatannya F, salesman S. Jadi data-data dari faktur cukup banyak yang kita ambil. Kemudian kita grup, ya, kita grouping berdasarkan nama salesman, tahun dan bulan, sehingga nanti akan muncul tabel yang terurut salesman, tahun dan bulan penjualan, dan ditotalkan, ya, nilai-nilainya ditotalkan menjadi penjualan. Kita bisa coba jalankan, ya. Kita kalau mau lihat hasilnya Anda bisa menggunakan Workbench, ya. Di sini karena saya menggunakan MySQL, saya gunakan MySQL Workbench. Nah, di sini ada database-nya, ya. Kita lihat di view-nya, ya, tadi sales by salesman, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini isinya, ya. Jadi Adi Liantoro tahun 2006 bulan Januari bisa melakukan penjualan sebesar 120 juta, ya. Pada bulan Februari 15 juta, ya, dan seterusnya. Anda bisa lihat dia urut berdasarkan nama salesman, tahun dan bulan. Ini sampai bulan 11, ya, tahun 2013. Nah, setelah habis datanya untuk Adi Yuliantoro, maka ganti dengan nama berikutnya. Ini urut, ya. Jadi kenapa urut? Karena tadi kita mendefinisikannya secara urut juga, ya. Ini nama salesman, tahun dan bulan. Jadi dia akan terurut berdasarkan nama salesman, tahun dan bulan. Berikutnya ada view untuk customer number by city. Ini adalah jumlah customer tiap kota, ya. Hanya menggunakan satu tabel aja, yaitu tabel pelanggan yang di grouping berdasarkan kota. Jadi ini select count pelanggan ID, S jumlah pelanggan, dan alamat kota, S kota. Jadi saya hanya mengambil kota dan pelanggan ID. Di mana pelanggan ID ini saya hitung jumlahnya. Kalau kita lihat di Workbench, kita bisa lihat isinya, ya. Kita lihat kota Aceh Barat ada 53, Aceh Barat Jaya ada 21.
Kenapa urut kota? Karena tadi kita grouping berdasarkan kota. Ini datanya ada cukup banyak. Purworejo. Oke. Berikutnya kita lihat ada create view customer number by provinsi. Ya. Jadi ini menjumlah. Kalau tadi kita jumlahkan berapa jumlah customer tiap kota, kalau ini per provinsi. Nah, berikutnya adalah trigger. Ya, jadi Anda ikuti aja dulu. Anda bisa nanti bisa download atau saya kasih source code-nya. Untuk download nanti saya kasih linknya. Create trigger AI factor. Ini sebenarnya tadinya after insert ya, tapi saya rubah menjadi before insert. Oke, ya. Oh iya, karena saya akan merubah faktor tersebut. Ya. Di sini Anda bisa lihat saya merubah salesman ID ya dari faktor tersebut, sehingga kalau saya after insert ya sudah di insert dirubah ya nggak bisa, harus sebelum di insert ya, sebelum dimasukkan ke dalam tabel dirubah dulu. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini adalah bahwa jika salesman ID yang ada di dalam faktur itu kosong, maka defaultnya adalah salesman ID yang ada di dalam pelanggan. Jadi siapa salesman yang menangani pelanggan A, umpamanya pelanggannya adalah si Burhan, salesman yang biasa nangani adalah Adi Yuliantoro. Maka ketika di dalam faktur itu tidak diisi salesman siapa, maka secara otomatis database akan mencari siapa salesman-nya. Karena pelanggannya adalah si Burhan, maka ini akan terisi dengan salesman ID si Adi Yuliantoro. Jadi ini saya ambil dari pelanggan ya, where pelanggan ID sama dengan PID ya. PID ini adalah pelanggan ID yang akan kita masukkan ke dalam faktur ya. Jadi ketika Anda akan memasukkan data dalam faktur, ternyata di situ salesman ID-nya masih kosong, maka akan diisi dengan salesman ID dari pelanggan tersebut. Intinya adalah seperti itu. Anda nanti bisa pelajari sendiri. Kemudian ada trigger faktur detail ya. Ini before insert juga. Di sini saya menyimpan produk ID ke dalam PID, faktur ID ke dalam FID. Ya. Nah, tujuan di sini adalah saya mau menghitung harga net dalam faktur tersebut dan juga pajaknya. Kita bisa lihat di tabel faktur dan faktur detail. Di sini ada nilai neto dan pajak. Nilai neto ini adalah jumlah semua detail ya. Jadi jumlah satuan kalikan harga satuan. Umpamanya Anda beli dua barang ya. Yang satu adalah spidol, jumlahnya 10, harganya masing-masing adalah 2.000. Maka untuk spidol itu harganya adalah 20.000. Ditambahkan ke dalam harga neto di sini. Ya. Kemudian Anda beli ballpoint sejumlah 5 unit, harga masing-masing adalah 1.500, berarti ada nilainya adalah 7.500, nanti akan ditambahkan di sini juga. Nah, pajaknya adalah sesuai dengan pajak yang ada di dalam tabel produk. Jadi Anda lihat kalau umpamanya spidol itu pajaknya 10%, maka tadi spidol harganya 20.000 kalikan 10%, pajaknya ada 2.000 ditambahkan ke dalam pajak di sini. Nah, oke, kita lihat triggernya. Nah, oke, kita menghitung pajak. Di sini kita mencari nilai pajaknya dulu untuk setiap barang. Ya. Ketika faktur detail mau dimasukkan, kita akan cari barang tersebut di dalam tabel produk. Ya. Kita cari barang tersebut dalam tabel produk, ya, menggunakan tabel produk di sini. Where product ID sama dengan PID. PID ini adalah
produk yang tadi akan diinsertkan di dalam faktur detail. Nah, tapi kita hanya mengambil pajaknya saja, ya. Jadi ini select pajak persen from produk, where product ID sama dengan PID di sini. Nah, nilai pajak persen tadi dimasukkan ke dalam variabel pajak, ya. Jadi di dalam tabel produk ini ada pajak persen, kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel pajak, ya, add pajak, supaya kita tahu pajak spidol itu berapa, pajak ballpoint itu berapa, gitu ya. Nah, setelah pajaknya ketahuan, berikutnya kita akan mencari harga satuan dari produk tersebut, ya. Kita ingat di dalam pembelian biasanya kita mengisi hanya produk ID saja. Jadi Anda lihat di teller atau di apa namanya yang bayar itu namanya kasir, bukan, ada istilahnya sendiri. Ya udah, istilahnya kasir aja lah. Point of sales, ya. Ya udah, kasir aja deh. Di kasir itu biasanya orang hanya memasukkan kode produknya saja. Jadi harga satuan, kode produk sama jumlah satuan, ya. Kemudian harga satuan, pajaknya, nama produknya, secara otomatis nanti akan muncul, ya. Nah, kita juga akan melakukan seperti itu. Jadi yang dimasukkan nanti hanya ini saja, ya. Faktur ID nanti ngambil dari tabel faktur, nomor urut secara otomatis akan nambah sendiri, ya. Nah, oke. Di sini jika harga satuannya adalah 0, maka kita akan mencari harga satuan dari produk. Sama, ya, prosesnya. Kita select harga satuan from produk, di mana produk ID sama dengan PID. Ya. Sebenarnya ini kalau Anda mau hemat, Anda bisa lakukan hal yang sama ini jadi satu di sini, ya. Tapi ini untuk mempermudah, ini satu variabel untuk pajak, ini pengambilan berikutnya hanya untuk mengambil harga satuan saja. Jadi ini harga satuan yang baru, yang kosong tadi saya isi dengan harga satuan yang ada di dalam tabel produk. Nah, setelah harga satuan ketemu, maka kita cari harga netonya. Harga neto adalah harga satuan dikalikan jumlah satuannya. Spidol harganya 2000, jumlahnya 10, ya, berarti netonya adalah 20.000. Kemudian pajaknya adalah 20.000 dikalikan persen pajaknya. Pajaknya adalah umpamanya 10%, ya, kalikan 10 dibagi 100, ya, 10% jadi, ya. Jadi ini pajaknya adalah 2000. Nah, setelah data neto dan data pajak kita peroleh, baru kita melakukan update terhadap fakturnya, ya. Jadi faktur nilai netonya akan kita tambah, ya. Ini nilai neto yang sudah ada di dalam faktur, kita tambah dengan nilai neto dari produk spidol tadi, ya. Pajak juga akan kita rubah. Pajak yang tadi sebelumnya sudah ada di dalam faktur, ya. Kalau pertama kali ya masih 0 ditambah pajak spidol 2000, maka dia akan menjadi 2000, ya. Kalau nanti ada penambahan data faktur detail, ya, karena tadi kita beli 2 barang, yang satu spidol, yang satu ballpoint, maka berikutnya adalah mencari untuk data-data ballpoint, ya. Dia akan melakukan untuk ballpoint, ya. Umpamanya ballpoint tadi harga satuannya adalah ketemu 1.500, jumlahnya adalah 5, berarti netonya adalah 7.500, sehingga pajaknya adalah 750. Nah, neto yang sebelumnya adalah 20.000 akan ditambah dengan 7.500, dimasukkan ke dalam faktur. Begitu juga pajaknya akan bertambah, ya. Oke. Jadi jangan lupa kalau Anda membuat trigger, Anda harus rubah delimiternya dulu, ya. Kalau Anda nggak rubah akan error. Karena itu untuk mengakhiri, ya, ini delimiternya untuk mengakhiri ini, ya. Ini dia. Nah, setelah selesai Anda balikin lagi, karena kalau nggak dibalikin nanti Anda akan mendapatkan error. Nah, ini adalah data-data untuk salesman, ya.
Di sini saya memasukkan 23 salesman. Ada Ima Royati, ada Muhammad Alfian. Nah, ini alamatnya Anda bisa lihat ya. Alamatnya alamat persis ya yang ada di dalam peta, kecuali nama jalannya ya. Anda nggak akan menemukan nama jalan Langgeng Harjo di Keramat ya. Ya, ini jadi ini saya buat secara random saja ya. Begitu juga tanggal lahirnya saya buat secara random, tapi sedapat mungkin masih logis ya. Kecuali alamat jalannya ini yang asal-asalannya. Jadi kalau Anda nanti cari di peta nggak akan ada alamat-alamat ini. Di Kuitang nggak ada jalan Cebolek Kidul ya, nggak ada ya. Saya nggak tahu ini daerah mana. Ini nama desa nih sebenarnya. Ya, nama desa di tempat lain. Nah, ini kemudian pelanggan. Pelanggan ini saya memasukkan sejumlah sekitar 30.000 pelanggan supaya Anda puas ya. Karena ini BI ya, Business Intelligence itu bermain dengan big data. Kalau kemarin kita data-datanya itu sangat sedikit ya, dari Sakila yang kita download dari internet. Ini cukup memuaskan ya, pelanggannya ada 30.000. Mungkin ada yang Anda kenal karena ini adalah nama-nama siswa SMA yang saya ambil dari internet. Tetapi data lainnya adalah data-data fiktif ya. Jadi Anda bisa lihat ada Jalan Pasar Baru nomor 50, Tarabi, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Benar nih ada nama ini. Ya, bukannya kamu dari Sulawesi Selatan? Tapi nggak tahu ya. Kecamatan Kota Luwu Timur ada kan? Betul. Oke, Malili, Kecamatan Malili ada juga. Nah, Tarabi ini desa. Nah, ini nama desa, nama kelurahan. Jadi ini nama yang benar-benar ada di dalam peta, ada di Indonesia. Jadi saya sebelumnya sudah mengumpulkan ada 76.000 desa, 34 provinsi dan sekian ratus kota. Saya gabungkan jadi satu di sini. Ya, saya gabungkan. Nah, kenapa saya harus menggunakan data yang benar-benar ada? Ini pun kode pos yang tepat untuk kelurahan Malili ya. Kalau Anda di sana ke Kota Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Anda akan mendapatkan kelurahan atau desa Malili dengan kode pos ini. Oke. Kita coba turun ke bawah, kita ada banyak sekali, sekitar 30 ribuan. Oh lebih ya? Oh enggak, ini sudah ganti. Ini adalah untuk tabel produk. Jadi ini tabel produk ini saya ambil dari internet. Saya coba masukkan satu persatu. Sebentar, mana tadi tabel produknya? Nah, ini adalah tabel produknya, ID-nya. Kemudian ini adalah kode produk, kategorinya, dan ini adalah mereknya. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah spesifikasinya. Ini harga jualnya, harga beli, dan ini pajaknya 10%. Ya. Oke. Setelah tabel produk, ya tabel-tabel yang lain itu relatif. Ini tabel transaksi, tabel faktur. Ya. Faktur saya memasukkan sekitar 11.000 faktur ya. 11.000 faktur mulai dari tahun 2005
ya, dari 2005 hingga tahun 2013 bulan 11 ya. Dan di bawahnya ini adalah faktur detailnya. Jadi Anda bermain-main dengan data yang cukup besar. Oke, kita lihat data tersebut ya. Di sini sudah muncul ya, ada faktur pelanggan. Kita coba lihat ini ya, tadi data-datanya sudah masuk semua ya. Kemudian kita mau lihat berapa sih jumlah pelanggan yang ada di dalam itu. Count pelanggan ID. Oh, count kurung bukanya. Gua nggak mau kurung bukanya. Oke. Udah, begini bisa atau belum nih? Bisa, yakin? Saya nggak yakin. Nah, kenapa nggak bisa? Ada yang tahu? Untuk agregasi, ya, count, sum, average, maximum, minimum harus menggunakan grouping. Jadi ini harus kita tambah, ya. Group by apa? Grup by apa? By nama juga bisa, by nama ini juga bisa, Pak. Ya. Pelanggan ID. Oke, saya ngikut aja ya. Yakin? Agak susah, Pak. Kalau banyak by nama agak lumayan bagus baru bacanya. Kalau nama Baca aja A, B, sama. Oke, saya ngikut aja. Kita coba ya. Saya nggak percaya ke Ustaz. Oh, apa itu? Pelangan. Oh, yang bawah juga ya. Nggak mau. Jadi dia munculnya satu-satu ini. Iya. Terus supaya bisa memunculkan semua, grupnya dihilangin. Iya. Katanya tadi syaratnya harus ada grup by, ya. Jangan ngikut terus ya, jangan hanya ngikut terus. Anda harus boleh protes ya. Oke. Jadi ada sekitar 31.000 pelanggan yang bisa kita buat untuk main-main. Oke. Di sini tadi saya sudah menjalankan online retail ya, GS. Kita lihat source code-nya online retail. Nah, ini source code-nya. Kita oh sebentar, ini kita coba dulu seperti apa hasilnya. Oke, ini hasilnya tadi. Ini untuk penjualan produk ya, seluruh produk selama hayat, maksudnya sejak perusahaan tersebut berdiri tahun 2005 hingga 2013. Ini legendnya, ada kamera, handphone ya. Ini kategorinya. Jadi saya menampilkan share
penjualan berdasarkan kategorinya. Kita bisa lihat di sini kamera yang paling banyak mendominasi ya, dengan total penjualan 272 miliar. Ya. Ini belum interaktif ya. Seharusnya ini kalau diklik akan bisa masuk ke grafik penjualan kamera dari tahun ke tahun, dari 2005 hingga tahun terakhir 2013. Tapi belum dibuat ya. Jadi dia nyambung lagi ke cat ini gitu ya Pak? Betul ya, nanti bisa nyambung-nyambung terus ke cat-cat berikutnya. Oke, hasil seperti itu diperoleh dengan source code seperti ini. Kita menggunakan HTTP modul ya, modul HTTP, karena kita akan membuat server web ya. Di sini kita buat web server, nanti kita pakai. Kemudian kita gunakan URL untuk parsing URL ya. URL itu domainnya apa, kemudian ada path-nya apa, itu menggunakan ini. Kemudian kita menggunakan modul MySQL karena kita akan menghubungkan program ini ke database online retail yang ada di dalam engine MySQL ya. Kemudian ini beberapa modul yang kita buat. Modul ini untuk koneksi ke database. Kita coba lihat modulnya seperti apa isinya, koneksi ke database-nya. Kita masuk ke sini, connection. Nah ini sederhana, untuk koneksi ke database sederhana sekali. Anda hanya memasukkan modul MySQL ya di baris pertama, kemudian baris 3 sampai 8 itu menyatakan parameter engine dan database yang akan kita pakai ya. Hostnya adalah localhost, jadi komputer ini juga, usernya root, passwordnya adalah rahasia, database-nya adalah online retail. Nah, jangan lupa karena ini adalah modul terpisah dari modul utamanya, maka Anda harus ekspor supaya bisa diambil ya. Caranya adalah modul.export.pool sama dengan pool. Artinya nanti kita bisa memasukkan pool ini ke dalam aplikasi online retail.js. Mana online retail.js? Oh, belum saya buka. Sudah tadi. Wah, ini dia. Pool mana? Nah, ini supaya bisa diambil di sini ya. Jadi tadi diekspor dulu supaya bisa diimport. Begitu juga untuk customer ya, dan untuk HTML head. Kita bisa lihat HTML head itu seperti apa. Mana HTML head? Ah, ini dia. Sederhana. Jadi kita jadi ini Anda bisa lihat ini ya. Kita ekspor HTML head. Tujuannya hanya merespon kalau ini adalah request dari user ya. Anda bayangkan bahwa Anda membuat server ya di sini. Ini server Anda berjalan. Kemudian user dia memanggil server Anda menggunakan Firefox. Jadi localhost ini adalah user Anda ya. Sehingga request ini datangnya dari user, respon ini datangnya dari server yang akan kita kirim ke browser si user. Nah ini res.writehead 200, ini Anda memberikan heading 200, tipe kontennya adalah HTML, karakter setnya adalah UTF-8, dan kemudian Anda membuat title basis data 3. Kita bisa lihat di sini title-nya adalah basis data 3 ya. Ini basis data 3. Nah, ini adalah CSS. Jadi Anda bisa memasukkan CSS di sini. Apa CSS? Yes. Anda pakai bahasa Inggris, saya jawabnya yes. Oke. Nah, kemudian ini ada heading 1.
ya. Heading 1 ini saya isi dengan parameter H1. Parameter H1 itu bisa kita lihat dari saat kita memanggil heading tadi, ya. Ini, heading 1 saya isi dengan daftar customer, sehingga dia akan muncul di sini, daftar customer. Ya. Jadi ini semua asalnya adalah dari server Node.js yang kita kirimkan ke browser. Jadi browser ini seakan-akan nggak punya apa-apa, ya, data di klien ini nggak apa-apa. Ketika connect ke online retail, maka online retail ini akan memberikan sesuai dengan alamat URL-nya, ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada switch path name. Apa sih path name itu? Path name adalah kita melakukan parsing, ya. Parsing dari URL, ya. Kalau kita urutkan dari sini, ya, user melakukan request, dia akan mengirimkan URL ke server, ya. Ya. URL tersebut kita parse, kita masukkan ke dalam URL path yang isinya ada domainnya, ada path-nya, ada query-nya, ya. Nah, di sini saya ambil query-nya, ya. Perintahnya sederhana aja, ya. URL path.search. Ini adalah query-nya. Query-nya itu apa? Query itu adalah perintah-perintah yang muncul biasanya setelah tanda tanya. Umpamanya seperti ini. Di URL kan terkadang suka ada seperti ini. Key sama dengan, nah itu key sama dengan ini adalah query, ya. Ini adalah query-nya. Kita mengambil query-nya. Sedangkan ini adalah path name-nya. Path name-nya apa? Path name-nya umpamanya adalah umpamanya suka seperti ini, ya. Slash sayang slashnya nggak jalan. Umpamanya contohnya seperti ini, ya. Jadi ini ada springer.com. Nah, ini path name-nya adalah konten PDF dan seterusnya. Ini adalah path name, ya. Jadi ini path name-nya saya cek. Kalau path name-nya itu adalah slash, berarti dia adalah root-nya, ya. Seperti ini nggak ada apa-apanya, berarti path name-nya adalah slash, ya. Sehingga ini adalah root-nya. Anda bisa lihat di sini ketika slash, maka dia akan memanggil customer dashboard, ya. Customer dashboard itu apa? Customer, kita lihat, oh dia memanggil customer JS. Kita lihat coba customer JS. Coba ini saya hapus saja dulu semua biar bersih. Nah, kita lihat customer JS. Ini ada dashboard, ya. Kita lihat di sini ada export untuk dashboard. Jadi setelah diekspor maka bisa dipakai di tempat yang lain, ya. Jadi ketika kita manggil dashboard maka dia akan menjalankan ini, ya. Oke, kita balik lagi ke servernya tadi. Nah, jika ada queue berarti dia query, ya. Maka saya split. Pembatasnya adalah sama dengan. Jadi biasanya ada query dengan sama dengan, ya. Key sama dengan Jakarta. Maka key akan menjadi A dengan indeks 0 dan Jakarta menjadi A dalam masuk variabel A ke dalam indeks 1. Karena kita akan mengambil setelah sama dengan, maka yang kita ambil adalah indeks 1. Kita kirim ke HTML customer per country, ya. Sama, ya, dari customer juga. Coba kita lihat dari customer, pasti ada customer per country, ya. Ada, ya. Kalau kita cari per kota, maka di sini akan menjalankan HTML customer per city. Oke.
Kita lihat apa yang ada di dalam dashboard. Ya. Kita tadi memanggil dengan parameter pull, request, dan rest. Apa maksudnya? Maksudnya adalah koneksi yang sudah kita bangun di atas, ya, koneksi yang sudah kita bangun di sini akan kita kirim ke sini, sehingga di modul dashboard nanti tidak perlu membuat koneksi lagi. Begitu juga request yang dikirim oleh user akan kita kirim ke modul dashboard, dan responnya kita akan ambil, ya, dari dashboard kita ambil ke sini. Kita ke dashboard, di sini ada pull, request, dan respon. Nama tidak perlu sama dengan parameter yang ada di sini, ya. Anda boleh bebas mendefinisikan sendiri. Nah, ini kita membuat variabel yang namanya geo, ya. Variabel geo ini akan membaca file dashboard HTM. Seperti apa sih file dashboard HTM itu? Ya, kita lihat dashboard HTM. Kita open. Ya, inilah dashboard HTM. Ya. Kita akan menggunakan ini yang tertampil tadi ini. Jadi ini kita memanggil modul dari Google, ya, JSON application program, JavaScript application program interface, karena kita menggunakan JavaScript. Kita panggil dan kita ambil yang visualization. Ini ada hubungannya dengan kita masuk ke playgroundnya Google. Tadi udah login, kenapa nanya lagi? Ya. Nah, ini dia. Jadi kita memilih untuk visualization, ya. Ini dia. Jadi Anda bisa bermain-main di sini, ya. Namanya juga Google Playground. Anda bisa mencoba berbagai macam chart. Tadi yang tertampil di tempat kita adalah pie, ya, pie. Jadi kita coba lihat di sini ada pie. Mana pie? Pie chart. Nah, ini dia. Nah, di sebelah kanan Anda bisa lihat ada HTML, ya. Anda bisa lakukan editing. Ini adalah contoh, ya. Anda bisa main-main di sini. Bisa kita lihat di bawah, ya. Umpamanya tadi work, ya. Sehari-hari kita bekerja 45% untuk bekerja. Kita bisa lakukan perubahan di sini. Work, umpamanya kita berapa jam? 15 jam, ya. Kemudian kita bisa klik run code. Anda perhatikan nanti akan ada perubahan, ya, berubah dari 45 menjadi 53. Anda bisa main-main sendiri di sini, mencoba-coba sendiri, ya. Terus kemudian Anda bisa coba-coba seperti ini. Title-nya mana title? Ini adalah umpamanya Anda bisa rubah sendiri. Ya. Kita bisa run lagi. Judulnya sudah berubah, ya, kegiatan sehari-hari. Jadi Anda bisa main-main di situ, ya, sebelum Anda masukkan kode Anda ke dalam aplikasi Anda. Jadi sangat memudahkan sekali, ya.
Jadi Anda bisa main-main kode-kodenya di sini. Setelah selesai Anda bisa Ctrl C dan Ctrl V, ya. Anda bisa copy and paste, ya. Begitu juga Anda juga bisa mencoba aplikasi Anda. Tetapi Anda jangan save ke dalam file karena dia nggak akan bisa jalan. Saya contohkan, ya. Ctrl A, Ctrl C, saya copy. Kemudian saya mencoba membuat sebuah file di sini, ya. Text file, ya. Saya akan membuat text file. Mana sih? New text document. Saya mau kasih coba py, ya, coba py .html, ya. Yes. Kita buka, kita paste yang tadi, ya. Ini persis, ya, tadi datanya ini. Anda bisa lihat di sini, ya, kegiatan sehari-hari. Kemudian kita save. Kita coba buka, tidak akan muncul, ya. Kita lihat, ya. Tidak akan muncul. Google tahu bahwa dia adalah lokal. Dia tidak akan muncul. Nah, tetapi jika data ini kita coba ambil dari aplikasi, dia akan jalan. Contohnya di sini saya akan coba masukkan ke dalam aplikasi. Tadi namanya apa? Coba Py, ya. Coba py.html, ya. Kita save. Ketika save, Anda lihat dia melakukan restarting sesuai jam sekarang, ya, jam 8 lebih 8 dia akan restarting sendiri otomatis. Anda nggak perlu Ctrl C, Anda hentikan servernya kemudian jalankan lagi, enggak, dia langsung otomatis jalan sendiri. Kita coba lakukan refresh, ya. Kita refresh. Nah, muncul. Tadi nggak mau muncul di sini, ya. Coba py HTML nggak mau muncul, tapi sekarang muncul, ya. Tapi ini ada tambahan tadi karena di program yang datang. Tapi ini datanya sama semuanya. Kegiatan sehari-hari 53,6%, ya. Jadi Anda kalau mau menjalankan visualisasi dari Google, oke, Anda mau menjalankan visualisasi dari Google harus dari server. Anda bisa menggunakan Apache, ya. Anda bisa menggunakan IIS, ya, IIS, Internet Information Server yang dari Microsoft, atau Anda bisa menggunakan Node.js, ya. Anda bisa buat sendiri servernya menggunakan Node.js. Oke, untuk kasus kita membuat sendiri servernya menggunakan Node.js. Supaya nggak lupa, kita kembalikan ke tempat semula lagi tadi. Ctrl Y. Dashboard, oke, ya. Oke, kembali ke Google Playground tadi. Jadi Anda bisa main-main di sini. Di sini ada banyak sekali jenis visualisasi dari data kita, ya. Ada geomap. Kita lihat geomap itu seperti apa, ya. Terkadang sedikit agak lama karena Google membuat dia menjadi sebuah aplikasi flash player. Anda bisa bayangkan kalau Anda membuat flash player, Anda buat program kemudian Anda compile, cukup memakan waktu. Apalagi ini yang menggunakan banyak sekali, ya. Ada ribuan, mungkin ratusan ribu orang, sehingga pasti akan cukup lama. Tapi karena servernya Google sangat banyak, maka relatif agak cepat, ya. Jadi ini kenapa bisa interaktif, karena dia adalah flash, ya. Di sini juga ada selain geomap ada geochart.
itu adalah untuk mendukung GIS ya. Sedangkan untuk grafik-grafik yang lain ada banyak sekali ya. Ada bar, ada ini untuk bar seperti ini. Untuk menampilkan tabel juga bisa ya. Jadi Anda nggak perlu repot-repot menampilkan tabel. Anda bisa ikuti contoh yang ada di sini. Ini adalah source code untuk dengan menggunakan bahasa JavaScript ya, datanya seperti ini akan tertampil seperti ini. Anda bisa buat masing-masing grafik Anda ini interaktif ya. Kita coba untuk grafik yang interaktif seperti apa. Oke, ini kita coba rubah dulu di customer ini. Saya akan matikan satu. Jadi di customer ini sebenarnya ada dua grafik ya. Satu adalah oke, kita akan coba bahas dulu ini untuk menampilkan tadi pie chart tadi udah kita save ya. Kita save dulu, dari start kita refresh supaya menampilkan data kita. Nah, ini data kita kembali lagi. Nah, di sini ada SQL ya, select kategori sum FD jumlah satuan kalikan harga satuan ya. Jadi kita melakukan perkalian harga satuan dikalikan dengan jumlah satuan dan kemudian dijumlahkan. Hasilnya dimasukkan ke dalam variabel nilai ya. Data tersebut diambil dari tabel produk ya, kita singkat dengan P, dan digabung dengan tabel faktur detail ya, inner join faktur detail. Kemudian kita grup berdasarkan kategorinya karena kita ingin melihat penjualan per kategori ya. Di sini akan diambil semua faktur detail dari pertama kali toko itu didirikan hingga bulan akhir November tahun 2013. Jadi ada 8 tahun data. Nah, setelah itu dijalankan ya, ini ada con adalah koneksinya, koneksi ke tadi MySQL, kemudian kita menjalankan query ini ya. Nah, ingat bahwa Node.js itu adalah asinkronus, sehingga kita akan monitor ya. Kita monitor jalannya koneksi ini, query ini ya. Kita cek dengan SQL on. SQL-nya adalah nama variabelnya, on adalah untuk eventnya. Jika terjadi error, maka dia akan menjalankan ini ya. Akan menampilkan there was an error with MySQL ke browser pengguna. Jadi REST ini adalah browser pengguna ya. REST itu adalah respon kita ke browser pengguna. Responnya diakhiri dan menampilkan message ini ya. Menampilkan message ini. Nah, jika SQL tersebut menampilkan hasil setiap baris ya, result, maka kita akan melakukan ini. Apa yang kita lakukan? Kita akan memasukkan data ini ya ke dalam variabel georow ya. Jadi kita bikin koma, kemudian kurung kotak buka ya, result.kategori, kategori dari resultnya tadi kita masukkan, dan juga nilainya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini ya. Kita bisa lihat, saya tunjukkan source code-nya. Yang muncul adalah ini dia. Aslinya adalah ini ya. Aslinya hanya ini, di belakangnya adalah X. Coba kita lihat aslinya.
Nah, ini ya, aslinya dashboard adalah ini. Anda bisa lihat di sini, aslinya hanya satu baris ini ya. Di belakangnya ada pie sales. Ini adalah variabel yang akan kita rubah-rubah. Ya. Jadi di sini hanya ada kategori dan nilai penjualan. Ini adalah judul dari tabel yang akan kita kirim ke Google, ya, Google Visualization. Kemudian data-data yang ini akan kita rubah dengan data-data kita. Data-data kita apa? Data-data kita adalah hasil dari query, ya. Ini. Jadi di sini Giro setelah diisi, kemudian kita replace, ya. Ingat tadi ada pie sales, kita replace dengan Giro punya kita. Jangan lupa Giro-nya itu tetap ditambahin dengan pie sales supaya kita bisa menambahkan row yang berikutnya. Ya. Nah, akhirnya yang kita dapatkan adalah seperti ini, ya. Di sebelah kanannya berubah menjadi kamera, handphone, ya, dan seterusnya. Nah, tapi pie sales yang di sebelah kanan hilang. Kenapa hilang? Karena di sini kita melakukan penghilangan saat query berakhir, ya, SQL on end, maka pie salesnya kita hilangkan. Kita replace dengan string kosong, ya. Kita habiskan. Itu yang muncul. Ya. Oke. Sekarang kita akan sembunyikan ini. Karena ini sebenarnya ada dua. Akan saya sembunyikan. Nah, oh ya, di atas ini ada statement ini ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jika saat kita melakukan koneksi terjadi error, maka kita akan mengirim pesan ke browser user error dengan kode message errornya, ya, kemudian keluar, nggak akan melanjutkan proses ini. Oke, ini kita save, kita refresh lagi apa yang terjadi. Agak lama atau ada error. Oke, kita cek. Siapa tahu memang ada error. Salah satu caranya adalah kita coba refresh, ya. Refreshnya sederhana aja. Kita lakukan perubahan sedikit, ya. Kemudian kita save. Kita perhatikan di sini. Nanti akan ada perubahan, ya. Dia akan refresh. Kita coba jalankan lagi, apakah memang pengaruh itu atau memang ada kode yang kehapus. Oke. Dia sepertinya ada jawaban dari Google. Kita lihat di bawahnya. Nah, ini dia. Oh ya, lupa tadi. Ini tadi tempat pie chart, ya. Belum saya hapus. Jadi ini ada gambar atau peta Indonesia yang menyatakan distribusi dari customer kita atau pelanggan kita. Anda bisa lihat Jawa Barat ada 7.546 pelanggan, Jawa Tengah 2.800, kemudian Jawa Timur ada 4.300, Sulawesi Selatan 186. Kita juga bisa lihat di sini. Kalau kita nggak tahu, saya mau lihat pelanggan Jakarta atau Lampung, ya. Saya nggak tahu nih Lampung di mana nih, ya. Saya nggak tahu Lampung, Lampung enggak ketahuan nih. Oke, kita bisa lihat di sini Lampung. Nah, kalau kita klik, ini interaktif, ya. Kita klik, maka dia akan muncul provinsi Lampung dan menampilkan peta Lampung. Oh, bagus sekali.
Jadi ini peta Lampung dan ini masing-masing kota ya. Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung, Pesawaran ya. Semua kota yang ada di Lampung akan muncul di sini. Anda akan bisa lihat di sini nama-nama kotanya. Anda perhatikan jumlah kota yang ada di sini ada 15. Tetapi yang muncul di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemana yang 5? Ada yang tahu? Yang 5 tidak muncul karena nama yang ada di Google belum tentu sama persis nama yang ada di Indonesia. Contohnya untuk Lampung Barat ya. Lampung Barat. Oh, kebetulan ada. Yang nggak ada apa? Jadi kecil. Oke, yang Anda kenal aja. Kita coba tempat lain. Umpamanya kita ke, nah ini kebetulan di sini ada anak Sulawesi Selatan. Kita lihat di Sulawesi Selatan. Jadi Anda bisa pilih, ya, bisa pilih dari sini, klik dari sini, bisa juga dari tabel. Ya. Perlakuannya saya bedakan supaya Anda tambah pengetahuan bahwa kalau saya klik di sini dia akan muncul di jendela baru. Ya. Nah ini Sulawesi Selatan. Kita coba geser-geser, kecilin dikit. Oke. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Padahal di sini ada 22 kota. Tidak semua kota sudah terdaftar di Google Map ya. Jadi di sini tidak semua kota. Saya nggak tahu nih. Ada kota apa yang nggak muncul di sini? Oke, ini akan Anda bisa lihat di sini. Ini Enrekang, Luwu, Baru, Goa. Yang nggak muncul Pinrang ya. Wah ini Kumba, Bulu. Ya. Ternyata Pinrang nggak muncul ya. Maros juga nggak muncul, Pinrang nggak muncul. Ya. Padahal kalau kita cari di Google Earth ada. Jadi ini ada sedikit keanehan sedikit ya. Coba kita masuk ke Maps, google.com. Kemudian kita search apa? Pinrang tadi yang nggak ada ya. Pinrang itu termasuk kota yang terkenal ya. Ya? Kabupaten juga Pak. Kabupatennya. Oke. Kita tulis Pinrang. Oh, sorry. Nih, Pinrang, Sulawesi Selatan. Ada ya sebenarnya ya. Pinrang, Sulawesi Selatan itu ada. Mana? Ini ya, daerah sini ya, Pinrang itu ya. Ya, cuma nggak ada namanya. Ya. Kalau tempat lain, kota lain dikasih nama, di sini nggak ada. Ini Polewali ada, Singkang, Parepare. Ya. Sulawesi Selatan coba. Sulawesi Selatan. Oh, ini dia. Tetap ketemu harusnya. Cuma memang nggak ada kotanya, sehingga dia nggak muncul di basis data kita. Ya. Nggak muncul di, oh sorry, jadi gede banget. Mana tadi? Nah ini dia. Ya, jadi Pinrang tadi ada di sini, tapi karena belum tercatat di Google Map sehingga tidak muncul ini.
Jadi semua marker ini otomatis ya, otomatis terbentuk. Anda nggak perlu memasukkan satu persatu. Selama alamat Anda memang ada, maka dia akan terbentuk secara otomatis. Oke, kita di sini ada yang dari Bulukumba ya. Ini kalau nggak salah Bulukumba nih. Saya jadi tahu sedikit-sedikit nih. Bener ya, ke Bulukumba ya. Kita coba klik Bulukumba. Apa yang terjadi? Oh, kota Bulukumba. Anda bisa lihat di sini data desa dan kelurahan. Sayangnya di sini jumlah customernya enggak. Nih sorry. Ada kesalahan sedikit nih. Desa kelurahannya nggak muncul. Nah, oke, nanti kita coba cek. Ya. Apakah semua atau khusus Bulukumba aja yang kelurahannya nggak muncul? Ya, kita coba lihat Banten, Jakarta. Ini Jakarta kecil banget. Kita gedein. Ya, ini ada yang di tengah laut nih. Apa namanya tuh? Kepulauan Seribu. Oh. Ini sebenarnya Kepulauan Seribu itu milik Banten ya, Tangerang, Banten. Di sini Jakarta di sini, tapi masih memiliki tempat sampai sini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Jakarta Utara, kita lihat Jakarta Utara. Oh, memang ada kerusakan ya. Data nama desa dan kelurahannya nggak muncul. Oke, saya nggak akan memperbaiki ini dulu, tapi kita coba lihat apa sih yang terjadi sehingga dia bisa muncul seperti ini. Bagus sekali ya, Anda bisa lihat di sini. Untuk Jakarta Utara hanya satu ya. Ya, karena ini ada kesalahan di sini. Oke, kita lihat source code-nya. Jadi ketika tadi kita klik satu area, dia akan kirim ini. Ya, kita coba lihat. Ya, Anda lihat di bawah itu localhost ya. Ini Anda lihat di sini ya, di statusnya ya. Provinsi Jawa Tengah, pakai Q ya, /Q. Ya. Jadi dia terkirim di sini dan kita tangkap. Pokoknya semua yang pakai path name-nya adalah /Q, maka dia akan menjalankan ini. Pakai kalau /Q pasti dia adalah query. Ya. Dan saya ambil yang sebelah kanan kan ada yang 0, A0 itu berarti sebelah kiri sama dengan A1 sebelah kanan sama dengan. Kita bisa lihat di sini umpamanya Jawa Timur, sebelah kiri sama dengan adalah provinsi, sebelah kanannya adalah Jawa Timur. Jadi kita ambil Jawa Timurnya. Ya. Oke, kita coba klik aja ya. Nah, ini kan tadi /Q ini adalah path name-nya. Ini adalah query-nya. Sorry. Ya, query-nya adalah ini. Ya. Kemudian saya split itu saya pisah menjadi dua. Ya, saya masukkan ke dalam variabel A. Ya, query-nya saya split menjadi dua. Saya split berdasarkan sama dengan. Sehingga A itu untuk A0 berisi provinsi, A1 berisi Jawa Tengah ya. Karena saya hanya ingin mengambil provinsinya, maka saya ambil adalah A1. Saya kirim ke dalam customer per country. Kita coba di customer, kemudian customer per country. Nah, ini customer per country. Nah, apa? Karena tadi kita kirim dalam bentuk ada underscore-nya, maka kita rubah menjadi spasi. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk uppercase. Ya. Kalau kita lihat di sini dalam bentuk oke, nggak apa-apa. Ini apa nih? Ada yang tahu? Karena untuk yang klik di bawah, oke, kita balik lagi ya. Saya coba
klik di sini aja. Saya coba klik Jawa Barat. Ya. Ini ada underscore ya. Ada underscore. Ini adalah peta Jawa Barat. Ya. Karena namanya tadi pakai underscore, saya berubah ya menjadi Jawa Barat pakai spasi. Ya, sehingga tertampil provinsi Jawa Barat dalam bentuk uppercase. Dan di sini saya menjalankan connection ya, full get connection, dan menjalankan SQL ini. Apa yang saya jalankan di sini adalah saya menghitung jumlah pelanggan per kota. Ya. Ini grouping berdasarkan kota, di mana provinsinya adalah sesuai dengan provinsi yang ada di sini. Jadi saya filter hanya provinsi Jawa Barat saja atau Jawa Tengah saja. Ini tadi apa nih? Provinsi Jawa Barat saja. Jadi di sini muncul kota-kota untuk semua customer yang ada di dalam provinsi Jawa Barat. Ya. Umpamanya nih, Cimahi ada 11 customer, Bekasi, Bogor ada 1.500 dan 3.000 customer. Nah, setelah itu SQL saya jalankan. Ya, kalau ada error dia akan menjalankan ini, dan kalau ada hasilnya setiap baris kita akan masukkan ke dalam hasil. Ya. Jadi hasil ini adalah tabel yang ada di bawah ini. Ini adalah tabel hasil. Jadi Anda bisa lihat ini adalah HTML tag ya untuk tabel. Ini adalah CSS ya untuk angka. Ini adalah anchor ya, linknya. Kita lihat di sini ada linknya ya. Bandung, umpamanya linknya itu ya, Depok ya, Anda bisa lihat di sini ya. Ini Cimahi. Linknya itu saya masukkan di sini. Ya. Provinsi sama dengan result.kota. Ya. Kemudian saya juga membuat data untuk Google ya, menggunakan show address. Show address ini adalah sebuah fungsi yang ada di dalam tadi kita memanggil apa nih di sini? Yang kita buka adalah GeoProvince ya. Kita coba buka GeoProvince. GeoProvince ya. Nah, di sini ada show address. Show address ini adalah geocode ya. Geocode itu apa? Merubah tipe kode dari geografis ya. Kalau Anda punya alamat ya, Jalan Gatot Subroto, Kafling 97, Mampang, Jakarta Selatan, Anda ingin tahu koordinatnya, maka Anda melakukan geocoding ya, dari koordinat ke alamat, dari alamat ke koordinat, itu namanya geocoding. Nah, di sini saya melakukan geocoding dari alamat ya, ini addressnya. Ingat tadi waktu kita manggil ya, panggilannya itu menggunakan address. Addressnya saya ambil, saya masukkan ke dalam geocode, dan saya ingin tahu latitude dan longitude-nya, koordinatnya. Ya. Koordinatnya ini akan disimpan dalam variable point. Jika poinnya kosong, maka address not found. Ya. Kita coba lihat. Ini sebenarnya saya ingin rubah ya, saya akan coba rubah dengan alert ya. Gitu ya. Konsol alert atau alert aja? Ada yang tahu? Saya agak lupa. Kita save dulu. Kita coba refresh. F5. Nah, Anda bisa lihat di sini kota Garut
tidak ditemukan. Sukabumi tidak ditemukan. Anda bayangkan Garut dan Sukabumi itu kota-kota gede tapi tidak ditemukan di Google ya. Ada namanya lagi. Ya? Ada namanya tapi tidak ditemukan. Iya. Aneh nih. Di sini ada namanya tapi tidak ditemukan. Berarti kurang pinter tuh. Masa nggak bisa lihat di situ jelas gede tulisannya. Seperti kasus tadi ya, waktu kita masuk ke Sulawesi Selatan, kita lihat. Nah, Makassar, loh ini ibu kotanya malah ketemu. Ya. Kemudian Takalar nggak ketemu, Wajo, ya. Ada beberapa yang nggak ketemu tapi nggak ditampilkan. Oke, itu tadi karena saya menuliskan alert di sini. Cuma alert itu kan kadang-kadang mengganggu ya. Jadi saya berubah ke konsul. Jadi kalau Anda aktifkan konsul Anda akan lihat ada tulisan itu. Nah, tapi jika ditemukan kotanya, ya, ditemukan koordinatnya, maka kita akan membuat sebuah marker. Ya. Dan marker tersebut kita dimunculkan ke dalam peta. Di sini ada listener, ya, mouse over. Anda lihat di sini. Kalau kita geser ke salah satu marker, nah, Sinjai, Sulawesi Selatan. Oh, Sinjai itu Sulawesi ya. Ada itu ya, kalau nggak salah itu bebek Sinjai dari sana ya. Bebek goreng Sinjai. Saya pikir Padang itu. Goa. Di sini juga banyak goa ya, bukan hanya di Sulawesi saja. Jani Punto, ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ketika kursor kita geser, dia di sini akan berubah. Ya. Itu karena apa? Karena di sini ada mouse over ya, ada kita menangkap event mouse over. Ya. Di sini kalau ada mouse yang melewati di atas marker tersebut, kita akan ambil koordinatnya. Kemudian berdasarkan koordinat tersebut kita akan tampilkan koordinatnya ke dalam lat dan lang. Apa ini lat dan lang? Kita lihat di bawah sini. Kita mendefinisikan dua buah variabel di bodinya, yaitu di sini ada lat dan ini ada lang. Jadi nanti akan masuk di sini. Ini longitude ya, data untuk longitude, seperti itu ya. Anda bisa lihat nanti apa yang terjadi. F5. Kenapa tadi? Ada error. Tapi kenapa nggak bisa diklik? Itu udah bisa Pak, diklik dari kotanya Pak? Diklik dari kotanya, bisa. Dari... Anda mau main-main di situ bisa ya. Anda bisa mengganti. Sebentar ini kenapa nggak mau nih? Biarin aja dulu ya. Anda bisa mengganti event listenernya. Umpamanya, ini contohnya nih. Kalau markernya saya klik, maka akan berpindah ya. Ini window lokasinya akan berubah ke sini. Oke, ini kenapa nih?
Oh, 841 ya, mulai padat nih Google-nya. Internet kita yang mulai padat. Jadi lambat Pak. ya, ini karena mahasiswa udah mulai pada selesai yang kuliah 2 SKS, jadi mereka udah mulai pada akses. Nah, muncul ya. Kita coba Jawa Timur. Jadi ada yang dari Jawa Timur, siapa dari Jawa Timur? Dari mana Arif? Blitar. Mana sih? Oh ini, oh, iya Blitar Jawa Timur. Ada berapa customer tuh Blitar? 164 ya. Kita bisa klik Blitar. Ya, waktu kita mouse over yang muncul itu. Kalau diklik tadi, ya, kalau diklik kan kita ada dua buah event listener ya. Sorry tadi di geo provinsi nih. Nah, mouse over sama klik. Anda juga bisa bikin sendiri, double klik ya. Kalau ingin double klik, kita bisa coba. Kita coba aja nggak apa-apa. Gratis ini kok, iya kan? Kalau nggak salah double klik ya, salah. Double klik gini ya. Oke, kita lihat di mana kemarin ya. Ya kita coba aja ya double klik. Apakah pakai begini? Saya nggak tahu. Kita coba seperti ini ya. Yes. Kalau double klik maka alamatnya akan kita rubah, kita isi dengan apa nih? Ya, kita save, kemudian kita refresh. Ini tadi data untuk longitude ya. Tadi mau double klik ya. Kalah dengan kliknya dulu ya, keduluan kliknya. Jadi ini masuk Kota Blitar. Oke, nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Ada banyak sekali event yang bisa Anda tangkap di situ. Double klik, mouse over, klik. Ada juga yang Anda cari sendiri di Google ya. Oke. Kita tadi sudah melihat perubahan itu, cuma kita belum memperbaiki ini. Desa, kelurahan belum muncul ya. Kita coba munculkan, kita cek apa yang salah. Ya. Berapa? Setiap kota yang Bapak tadi kayaknya cuma 10 yang muncul. Maksimum hanya 10 aja. Soalnya yang 10 ke bawah itu udah nggak muncul. Kayak Makassar kan nggak muncul, dia cuma 11. Oh gitu. Berarti mungkin dibatasi oleh Google ya. Entah dibatasi atau codingnya ada. Kodenya sih nggak ada pembatasan. Nggak ada pembatasan. Jadi kodenya itu bisa kita lihat di mana ya, source code-nya aja. Bukan yang sini ya, source code yang untuk ini. Ini ada, ini banyak nih. Udah 21 yang hilang 2 tadi kayaknya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya 2 yang hilang. Jadi memang bukan kodenya, emang dari Google-nya. Jadi bisa jadi waktu searchingnya, kita lihat aja di source code-nya. Source code-nya itu ini show address ini Bandung ya. Padahal udah lengkap ini. Kita mencari Bandung di Jawa Barat ya. Kemudian Banjar, Bekasi. Waktu tadi di Sulawesi Selatan juga begitu. Kita udah lengkap ya. Nah ini kita coba lihat source code-nya. Ini Bantaeng, Sulawesi Selatan, Baru, Sulawesi Selatan. Baru atau Barus? Baru. Baru ya. Baros ada di sendiri ya. Baros. Oh Maros ya. Maros. Boni. Ini Anda tahu nggak nih kenapa dikasih nama Boni? Kan dulu ini zaman waktu perang tuh di situ ditemukan banyak tulang-tulang ini berserakan, makanya dikasih nama Boni. Bener nggak gitu? Saya nggak tahu. Oke, tadi ketika kita masuk ke kota, nama desanya hilang semua ya. Nah, ini nama desanya hilang semua. Kita coba lihat. Kita masuk kota, kita tuh masuk ke kota Goa, Sulawesi Selatan ya. Apa yang terjadi? Kota, ya kan? Dia masuk ke customer per city. Apakah sudah ada di sini? Belum ada. Kita coba buka. Masuk. Oh, customer deh tadi. Customer per city. Ini ya, customer per city. Nah, kita coba lihat di sini. Ini alamat desa nih. Saya masih pakai S kota supaya saya nggak mempercepat. Nulis saja. Ini ada yang hilang di sini. Ya, ini yang tertampil baru nomor urut dan jumlah. Berarti masih ada satu lagi yaitu desa. Tapi desa di sini saya kasih nama kota ya. Jangan bingung ya. Oke, saya ganti aja biar Anda nggak bingung. Ini saya kasih nama desa. Semua harus dirubah nih. Ini enggak ya. Karena ini ambil dari atas ini, kota ini ya. Nah, ini resultnya, result desa. Udah ya. Oke, di sini kurang ya. Kurang kita harus masukkan TD baru ya. TD bener nggak nih? Di sini kita masukkan result desa. Oke. Kita save dan kita coba refresh. Yuk, benar nggak ada desa-desa itu? Buntulimpangan, Buntuli, waduh namanya aneh-aneh ya. Ada Garasi, waduh namanya Lasa-Lasa, gila. Ada 10 customer ya. Satu desa masing-masing ada satu customer. Kita lihat posisi customer tersebut ada di mana saja.
bisa kita lihat nih. Anda bisa lihat nih desa-desanya muncul semua. Ya. Anda mau ke customer Anda, lihat petanya ini sudah tahu ya. Oh, saya mau ke daerah sini, desa-desa dekat Makassar sini. Ya, Anda bisa tahu nih posisi-posisinya. Jadi Anda waktu mau pergi, Anda sudah tahu ya. Mau ke customer A, B, C, harus urut nih dari sini, pamanya ke sini. Ya. Asik ya. Oke.